mengingat bahwa sikap membumi merupakan satu kata yang patut digarisbawahi, maka sikap membumi tadi menurut pandangan dan hemat saya berpotensi membuat kita eksis, baik di dalam berbisnis, eksis juga imun dalam menangkal penyakit. Berkenaan dengan kasus pandemi coronavirus sekarang ini yang kita kenal sebagai COVID-19, bahwa sikap membumi hendaknya kita maknai sebagai sikap yang bijaksana, tidak mbalelo, tidak nyeleneh, tidak bersikap aneh-aneh, melainkan senantiasa loyal. Karena kata membumi itu sendiri mengandung makna loyal, setia, berkedisiplinan, dan memiliki tanggung jawab. Dan tidak pula menentang kaidah bermasyarakat. Jadi kita tidak pernah menyepelekan anjuran, pandangan yang bersifat positif apapun itu. Nah, sikap membumi dalam COVID-19, memerangi COVID-19 maksud saya, tentunya seharusnya sebijaksana mungkin kita sikapi dengan tidak bersikap semau gue, tetapi mengindahkan segala anjuran pemerintah. Ya, bagi mereka yang bisa diam di rumah, alangkah bijaksananya ya kita bekerja di rumah dahulu. Namun apabila itu tidak memungkinkan karena kita harus beraktivitas di luar rumah, ada baiknya kita pun menjaga jarak aman. Jangan sampai kita tertular atau bahkan kita menulari orang lain. Pemirsa sekalian, para relasi, sahabat Sonora, dan khususnya juga pembaca setia buku ramalan yang saya tulis setiap tahun, yang di tahun ini tentunya berjudul Tahun Tikus Logam Imlek 2571, di mana kata kuncinya sikap membumi tanpa emosi memuluskan rezeki. Yang kita harus waspadai adalah emosi yang negatif, emosi yang bersifat saci. Emosi semacam apa yang bersifat saci tersebut? Ya, diantaranya egois. Kita mau menonjolkan diri, kita mau serakah, mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dan melupakan azas win-win solution. Itulah saci ya. Saya berharap Anda sudah menyimak 12 show ya, video 12 show maksud saya di masa Sagwe ya. Karena itu merupakan satu rangkaian penjelasan ramalan yang sebaiknya Anda sinergikan dengan apa yang saya telah uraikan pada buku ramalan termaksud tadi ya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, dan untuk itu saya hendak menjumpai yang pertama adalah Dewa Kusuma. Dewa Kusuma mengupload pertanyaannya pada video Merana Ketiban Bulan yang kedua yang berjudul Rebut dan Gemilangkan Rezeki di Depan Mata.
Mau tanya Bapak suhu, cukup Pak Kang saja ya. Suhu nanti ketinggian ya. Kalau suhunya tinggi rendah jadi demam namanya. Ya, kalau kamar mandi di dalam rumah dekat ruang keluarga dan kamar tidur, kira-kira bagus tidak untuk aliransinya ya? Terima kasih. Ya sebetulnya tidak ada masalah ya, kamar mandi di dalam rumah. Memang kalau kita mengacu kepada rumah-rumah zaman dulu ya, tentu kamar mandi itu sebaiknya terpisah jauh. Kenapa demikian? Karena kamar mandi itu memancarkan saji, energi negatif. Namun orang zaman sekarang ya karena mungkin lahan yang makin menyempit atau juga gaya hidup, sehingga kamar mandi seringkali juga berada di dalam kamar tidur gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengelakkan itu. Jadi kita harus mengatur bagaimana sih supaya energi negatif tadi tidak mengganggu energi positif kita gitu ya. Nah, yang paling penting nih, pokoknya jangan sampai saji daripada kamar mandi mengganggu penataan ruangan yang tergolong sangat penting. Kenapa? Yang tergolong penting itu ada 3. Pintu utama, ruang tidur ya. Apakah itu ruang tidur utama, ruang tidur anak? Ada lagi perhitungan tuh, ruang tidur untuk kesehatan ya, yang biasanya kita peruntukkan untuk orang tua gitu dan mereka yang sakit. Nah, pintu utama, ruang tidur, dapur, ini 3 ya. Kalau rumah berlantai lebih dari 1, tentunya tangga pun penting. Namun pertanyaan Anda tidak kalah pentingnya, karena kekeliruan kamar mandi bisa merusak seluruh tatanan yang bagus tadi gitu ya. Memang ada aturan-aturan yang baku. Di antaranya kalau kita berbicara masalah feng shui yang sifatnya private, pribadi, itu ada tuh. Kamar mandi nggak boleh di sini nih, lokasinya mesti di daerah anu gitu ya. Makanya ada perdebatan tuh, boleh nggak kamar mandi ada di bawah tangga. Nah, tangga dan kamar mandi hitungannya tidak jauh berbeda ya, serupa. Dia tidak boleh pada ruangan yang sifatnya konstruktif, nah katakanlah ya, dia mesti yang tempatnya yang jelek gitu istilahnya. Nah kalau tangga tadi itu di tempat yang semestinya, maka kamar mandi WC di bawah tangga tidak masalah. Tapi kalau dia mengambil area positif yang katakanlah aliran napas naga, maka tangga aja udah salah. Kemudian di bawahnya ditaruh kamar mandi WC, lebih salah lagi gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, yang penting Anda harus pastikan sirkulasi udara ya, karena Anda kan tadi mengatakan kamar mandi di dalam rumah dekat ruang keluarga dan kamar tidur gitu ya. Nah, kalau dia pintunya atau udaranya itu tersirkulasi ya tidak ada masalah. Namun yang Anda harus perhatikan, misalnya ada hal-hal kecil nih yang walaupun dampaknya kelihatannya sepele tapi bisa mengganggu aktivitas bisnis kita, bisa mengganggu kepercayaan orang terhadap kita. Yaitu apa? Misalnya monoblok ya, tempat kloset itu loh, itu janganlah Anda posisikan tegak lurus dengan jalan di depan rumah, sebaiknya berkesejajaran dengan rumah ya. Nah kemudian jangan sampai
Anda mengonekting kamar mandi WC dari kamar tidur yang satu dengan kamar tidur yang lain yang bukan kamar tidur anak, ya. Apalagi kalau Anda mengonekting kamar mandi WC tadi antara kamar tidur dengan ruang keluarga, ini yang keliru gitu ya. Nah, untuk itu saya sarankan Anda menyimak video-video Kang Singfat mengenai dapur, mengenai kamar mandi WC, ya, supaya pemahaman Anda terhadap hal itu lebih luas, Dewa Kusuma, ya. Tetapi berkaitan dengan apa yang tadi Anda tanyakan, menurut saya tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu langkah dan sepak terjang negatif destruktif, ya, perlu diwaspadai betul, karena bagi mereka yang di bulan kedua Imlek tidak bisa mengendalikan diri, potensi untuk terjerumus kembali ke dalam lembah destruktif yang menciptakan berbagai kekhawatiran, dikhawatirkan justru menjadi jauh lebih marah, ya. Kemudian ada pertanyaan dari nickname-nya Istana Fashion. Dia mengupload video kekeliruan feng shui dan bocoran dinamika bisnis tahun 2020. Tahun 2020 tahun tikus. Saya Sionaga. Apa dalam usaha saya di tahun tikus lebih lancar? Terima kasih. Iya, kalau saya Sionaga di tahun tikus, naga hopeng, teman baik sama tikus, ya maju dong. Tapi itu jawaban garis besar loh. Loh, saya kan mau tahu saya, Pak Kang. Nah, memang rata-rata maunya nanya saya, ya. Saya yang bersionaga kebetulan. Nah, untuk itu Anda harus menghitung jumlah nilai keberuntungan. Barulah Anda tahu, ya, sebesar apakah peluang Anda di tahun tikus ini. Anda bisa menghitung itu baik pada buku maupun pada kalender tahun tikus logam Imlek 2571. Ada Komang Hendrika, videonya kekeliruan feng shui dan bocoran dinamika bisnis tahun 2020. Tanya, apa yang dimaksud? Apa ini mungkin usaha, ya, yang cocok untuk saya yang berkelahiran pada tanggal 6 bulan 4 tahun 1964 jam 9 siang. Komang Hendrika, Anda Sionaga kayu, ya. Karena Anda lahir tanggal 6 bulan 4 tahun 1964, Anda tuh lahir pada hari Senin dengan penanggalan Imlek pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2515, ya. Nah, usaha apa yang cocok? Yang cocok, yang paling cocok, yang sangat saya sarankan adalah yang berunsur tanah dominan, berunsur air dominan, atau usaha campuran daripada unsur tanah dan air, ya. Dan ada satu lagi, tetapi tidak terlalu saya sarankan, yaitu yang berunsur kayu dominan. Tetapi Anda masih boleh, ya, memilih usaha yang bercampuran daripada dua atau ketiga unsur tadi, dari unsur kayu, tanah, dan air. Silakan simak pada buku, banyaknya tuh pilihan luar biasa karena menyangkut 3 elemen, ya, Komang Hendrika. Tapi yang perlu Anda ketahui, Anda memang seorang leader, Anda punya kemampuan bisnis, namun untuk memperoleh kesuksesan Anda harus buang sikap sok tahu Anda harus lebih mendisiplinkan diri dan tingkatkan semangat. Pasti Anda sukses. Ada Fatih Barreto di video aturan feng shui tempat usaha dan posisi terbaik kepala ranjang. Pak, mohon pencerahannya, katanya. Saya perempuan,
lahir pada tanggal 28 Juni 1985. Suami saya lahir pada tanggal 8 Mei 1985. Usaha yang cocok bagi kami berdua. Oke, sebelum saya kasih tahu, tolong Fatty mencatat ya. Anda itu lahir pada hari Jumat, ya, bersio kerbau kayu. Anda berdua tuh sionya sama loh, suami istri sio kerbau kayu. Ya, lahir Anda pada hari Jumat, tanggal Imleknya tanggal 11 bulan 5 tahun 2536. Nah, kemudian suami Anda lahir pada hari Rabu tanggal 19, Imleknya tanggal 19 bulan 3 tahun 2536. Sayangnya Anda tidak melengkapi jam kelahiran Anda. Kenapa? Ini penting. Karena Anda berdua itu nggak pernah satu haluan dalam berpikir. Selalu maunya berkonflik, selalu maunya berbantahan. Satu bilang kiri, satu bilang kanan. Ya, kedua-duanya sensitif. Tetapi kedua-duanya punya potensi kemampuan bisnis yang sangat mumpuni. Bukan sekedar mampu, tapi Anda berdua memang pebisnis yang luar biasa hebat. Sayangnya, kembali lagi, sayangnya tidak ada jam, sehingga saya hanya meraba-raba bahwa Anda, Fatty Barreto, bisa berusaha di bidang api, logam, atau air. Tapi saya bisa keliru ya, karena itu sifatnya merata, tadi 3 itu tidak ada yang unggulan ya. Kemudian suami Anda di bidang berunsur api dan air. Jadi karena yang menonjol adalah yang berunsur air, maka saya berkesimpulan tanpa adanya jam, alangkah baiknya kalau keduanya, baik Anda dan suami, keduanya berkecimpung di bidang usaha berunsur air dominan, ya. Yang namanya unsur air dominan, tolong tidak Anda artikan hanya jualan air loh ya, apalagi bikiran isi ulang gitu. Tapi luas sekali yang dimaksud dengan unsur air tadi ya. Anda bisa lihat juga di buku ya, ada daftarnya di sana lengkap. Kemudian ada sukses jaya mandiri pada video feng shui tangga, uang cepat habis dan cara memanfaatkan grafik sio-sio. Salam sehat dan sukses Pak Kian. Saya bernama Budi ya, lahir pada tanggal lunar Imlek 20 April 1970 pada jam dini hari sekitar jam 4 pagi. Nah, yang akan saya pertanyakan adalah usaha apakah yang betul-betul cocok dengan saya? Karena saya usaha sementara ini adalah usaha gula cair. Sebelum saya menjawab, saya hendak meluruskan satu hal kepada Anda Budi, bahwa tanggalan Imlek tidak mengenal Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Jadi Anda sebaiknya menulis saya lahir pada tanggalan Chinese 20 bulan 4 tahunnya. Salah lagi kalau Anda menulis 1970. Karena kalender lunar Imlek sekarang ini 2571 ya. Coba Anda kurangi 2571 dengan 1970. Berarti Anda sudah berusia 600 tahun. Ya. Nah, jadi lain kali Anda harus sebaiknya memperbaiki penulisan tanggal Anda ya. Perlu Anda ketahui Budi, Anda lahir sebagai bersio anjing logam ya, anjing logam, lahirnya pada hari Minggu, tanggalan internasional Gregorian
tanggal 24 Mei tahun 1970. 24 Mei, ya, boleh Anda katakan Mei 1970. Imleknya tanggal 20 bulan 4 tahun 2521, ya, jam 4 pagi. Usaha Anda yang betul-betul cocok ada dua, ya, yang berunsur kayu dominan atau tanah dominan, ya. Anda berusaha di bidang gula cair, berarti unsur air, ya, tidak minus tetapi pas-pasan, kemajuannya sangat lambat, ya. Karena Anda sio anjing, Anda boleh saja memutar haluan di tahun ini, tapi tidak pada tahun kerbau di tahun 2021 mendatang, ya. Imlek 2572. Jadi Anda sebaiknya memulai pada tahun ini atau menunggu hingga tahun kerbau berlalu. Ada pertanyaan dari channel YouTube-nya Sonora, ya. Ada Merisa Mei, ya, mengupload pada video Sio Naga 15 Januari 1989. Sio apa ya? Betul, Sio seperti yang Anda upload, Sio Naga Tanah, ya. Anda Merisa Mei lahir pada hari Minggu 15 Januari 1989, itu Imleknya tanggal 8 bulan 12 tahun 2539, ya. Anda untuk lebih jelasnya mengenai sifat dasar, peruntungan, kiat sukses, unsur bawaan lahir dan sebagainya, Anda sebaiknya menyimak video, ya, ada 12 video yang sudah saya upload untuk hal itu, ya. Saya akan sertakan thumbnailnya supaya Anda paham yang mana sebaiknya Anda simak sersamai, ya. Ada baiknya juga apabila Anda menjaksamai buku yang juga sudah saya tulis dan banyak beredar di toko-toko buku. Kemudian ada Setia Hyundai Fasya pada video Sio Naga juga. Lahir tahun 1984, Sio apa ya? Nah, cuma ditanya lahir 1984, ya. Sebelum tanggal 2 Februari 1984, Sio Babi. Setelah tanggal 2 Februari, Sio Tikus, ya. Jadi Sio Tikus kayu, usia Imlek 37 tahun, itu mulai 2 Februari 1984 sampai dengan 19 Februari 1985. Kalau Sio Babi air, usia Imleknya 38 tahun, ya. Itu rentang waktu daripada tahun babi air itu 13 Februari 1983 sampai dengan 1 Februari 1984. Ayu Kusumawati pada video Sio Naga juga. Kalau 5 Februari 1976, apa sionya dan apa bintang zodiak saya? Terima kasih. Saya tidak dapat menjawab bintang Anda. Maaf sekali Ayu Kusumawati, karena itu bukan ranah saya. Saya tidak memahami peramalan berdasarkan zodiak, ya. Yang saya pahami yang berdasarkan sio. Anda lahir 5 Februari 1976, Imleknya tanggal 6 bulan 1 tahun 2527, ya, pada hari Kamis. Jadi perlu Anda pahami, Anda lahir itu ketika perayaan tahun baru Imlek, ya, baru saja 6 hari yang lalu dimulai. Jadi kalau hari ini adalah hari tahun baru Imlek, maka Anda lahir pada hari yang ke-6. Saat itu hari Kamis, ya. Mudah-mudahan
Ayu Kusumawati paham adanya ya, dan untuk lebih jelasnya harap menyimak ya video yang sudah saya upload mengenai sifat dasar, keuntungan serta kiat sukses. Oke, pemirsa sekalian, sahabat Sonora, para relasi, dan khususnya pembaca setia buku ramalan yang saya tulis, perlu Anda pahami bahwa kesuksesan Anda adalah kebahagiaan kami sekalian, khususnya saya pribadi. Sukses selalu.